Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi yang berjudul The Global Convergence Thesis. Pada poin A, perspektif tentang globalisasi. Pertanyaan pertama menanyakan bagaimana kita memahami sifat globalisasi. Beberapa pengamatan utama adalah dalam rangka sebelum kita memulai diskusi utama, SDM internasional profesional perlu mengadopsi pandangan yang luas dari globalisasi. Namun saat mereka berurusan dengan orang-orang yang harus mereka atasi bukan hanya konsekuensi dari globalisasi pasar dan industri, tetapi dampak yang memiliki perilaku, sikap, dan pola pikir. Dalam organisasi, globalisasi dianggap ada dalam tindakan perusahaan relatif sedikit, yang melihat seluruur dunia sebagai tanpa bangsa dan tanpa batas. Para akademis berpendapat bahwa pemahaman yang benar operasi global juga harus memasukkan pembelajaran dari bisnis keluarga internasional, unit, jaringan pengusaha luar negeri, dan bahkan geng ilegal yang semuanya telah ditemukan halaman 37 cara beroperasi lebih global, Parker 1998. Para ekonom memiliki kepentingan langsung dalam memahami globalisasi. Tidak ada aktivitas yang lebih secara intrinsik daripada perdagangan. Tidak ada ideologi yang tertarik pada negara kecuali kapitalisme. Tidak ada tantangan terhadap perbatasan lebih berani daripada pasar. Globalisasi dari pasar didorong oleh kebutuhan pelanggan akan produk dan layanan yang serupa di seluruh dunia. Hal ini berkaitan dengan meningkatnya homogenitas kebutuhan pelanggan, tetapi umumnya diimbangi oleh fakta bahwa ketika pelanggan menjadi lebih sadar akan kebutuhan mereka yang tampak serupa di seluruh dunia, mereka semakin canggih dan perilaku yang informasi cenderung menghasilkan permintaan akan produk yang lebih bervariasi dan kompleks, bukan yang standar. Globalisasi industri adalah fenomena yang sedikit berbeda. Ini lebih peduli dengan kemampuan organisasi untuk mengkonfigurasi dan mengordinasikan kegiatan produktivitas untuk menambah nilai secara global dan melitas batas-batas nasional. Baik, kita masuk ke poin B, definisi globalisasi. Dari perspektif ekonomi, globalisasi dapat didefinisikan sebagai berikut. Sebuah proses di mana pasar dan produksi di berbagai negara menjadi semakin saling tergantung karena dinamika perdagangan, barang dan jasa, dan arus modal dan teknologi. Selain itu, perubahan sifat barang yang diperdagangkan dan transnasional vertikal produksi menjadi terfragmentasi. Lebih banyak barang setengah jadi melintas perbatasan dan strategi perusahaan berdasarkan globalisasi dapat didefinisikan sebagai berikut. Sebuah proses di mana pasar dan produksi di berbagai negara menjadi semakin saling tergantung karena dinamika perdagangan, barang dan jasa. Arus modal outsourcing ke pusat berdasarkan internasional spesialisasi. Perpindahan faktor-faktor dari suatu negara ke negara lain. Integritas pasar, keuangan, faktor produksi yang paling dapat dialihkan, dan aliran modal internasional yang lebih lancar. Pencipta pasar global berdasarkan arus tenaga kerja, lintas batas tingkat tinggi, migrasi, perdagangan komunikasi, pengangkatan barang dan barang lainnya melalui lensa politik, sosiologis, atau budaya. Pertimbangan ekonomi ini adalah dilengkapi dengan perspektif berikut. Fenomena politik dinamakan keputusan oleh kepentingan pribadi memperkuat kebijakan pilihan yang mendukung proses globalisasi lebih lanjut. Intensifikasi hubungan sosial di seluruh dunia yang menghubungkan tempat-tempat yang jauh. Dengan cara itu berarti bahwa kejadian-kejadian lokal dibentuk oleh kejadian-kejadian yang bermil-mil jauhnya. Keadaan pikiran atau cara pikir tentang dunia, yang berarti individu membayangkan tempat mereka dan masyarakat atau politik dalam integrasi global. Namun di sini kami berkonsentrasi pada sikap bersaing yang dimiliki tentang globalisasi dan analisis luas sejauh mana yang secara keseluruhan tingkat globalisasi mungkin telah meningkat. Di luar ekonomi, pemasaran dan literatur strategi, diskusi yang lebih kritis dan bermasalah tentang globalisasi terjadi. Ini dapat diringkas di bawah tema-tema utama berikut, yaitu perspektif tidak ada yang baru, pendekatan positif IMF,
perspektif negara atau neo-kolonial, perspektif transformatif. Baik, kita masuk ke bagian C, tesis yang tidak baru atau realis. Ada beberapa headline penting yang sering menyeramkan bahwa mentalitas yang lebih global dalam organisasi berkembang dengan pesat. Misalnya sementara hanya 3% Chief Executive Officer AS, sebutan mereka, memegang paspor non-AS. Lebih itu, organisasi kosmopolitan Inggris 26 dari FTS 100, sebenarnya 8 dari FTS 20. Kepala eksekutif, begitu mereka lebih suka dipanggil, adalah pemegang paspor non-Inggris. The Economist 2003b. Harus segera tersebut diambil sebagai bukti lanjutan. Internasionalisme. Nah, perspektif tidak ada yang baru didorong oleh teori realitis sikap akan mengatakan tidak. Ini menentukan bahwa sangat saling ketergantungan bisnis tidak lebih besar sekarang daripada abad ke-19. Misalnya perdagangan barang dan jasa dunia. Sebagian kecil dari PDB hanya sedikit lebih besar sekarang daripada tahun 1914, dan impor AS sebagai persentase PDB hanya tumbuh dari 3% pada tahun 1880 menjadi 11% pada tahun 1990-an. Ketimpangan kekayaan nasional yang kita lihat sekarang ini mirip dengan yang disaksikan pada abad ke-19, Wilson 1996. Lebih-lebih lagi, diskusi tentang merek-merek yang bersumber dari berbagai negara tentu bukan hal baru. Contoh dari Charles Worcester saus India yang dikembangkan untuk Inggris. Dikembangkan pada tahun 1834. Berisi cuka, molaise gula, dan ikan teri. Spanyol, Kolkuta black hitam, asam bawang merah, Belanda, cabai Cina, cengkeh, Madagaskar, dan bawang putih, Perancis. Dan perspektif tidak ada yang baru, dilengkapi dengan argumen tidak terlalu mengglobal. Memang benar bahwa MNC sekarang memiliki pengaruh besar di dunia lokal ekonomi. Mereka masih sangat dogmatik dalam hal pekerjaan. 85% MNC dunia masih mempekerjakan 2/3 dari tenaga kerja mereka dan menghasilkan lebih banyak dari 2/3 dari output mereka di negara asal mereka. Sekian materi yang bisa saya bawakan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.